Gosok terus, gosok terus. Emang begitu Ustadz, ya kan? Segala sesuatu yang kita sayang itu kita gosok terus biar makin kinclong. Memang situ aja. Itu juga gosok-gosok terus. Saya juga biasa sih. Ingat nih, Apa tuh? harta itu hanya titipan. Iya, tapi wajar Ustadz. Yang namanya harta itu biar titipan juga. Kita tuh harus hidup enak. Kita juga nggak mau dong hidup minta sama orang lain, mengemis. Nggak mau lah, saya nggak mau kayak gitu. Ogah saya. Iya nggak salah sih, tapi kan harta itu hanya titipan. Oh, ya udah. Gimana kalau kita bahas aja tema kita hari ini? Harta hanya titipan sementara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah dirahmati Allah. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Masya Allah. Buat para pejuang pencari nafkah yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan Islam itu indah, yang hari ini siap-siap mau berangkat ke kantor atau mencari rezeki, ya, kita akan membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah harta hanya titipan sementara. Dan sebelum kita lanjut, ya, dijelaskan oleh guru-guru kita, saya akan mengajak jamaah untuk melihat sebuah tayangan tentang pagar yang dicuri. Kasian banget sih ini tayangannya nih. Allah, nih Aduh. sebagai orang ini Kita tuh harus hidupnya tuh sederhana sebenarnya. pokoknya gini, jangan terlalu berlebihan. Kayak tadi, lah gimana sih? Tapi kita nggak bisa juga ya namanya terlalu hidup sederhana. Kita ini sebagai umat Islam harusnya itu kita tuh kaya dong, nggak boleh kita miskin. Kalau misalnya kita hidup sederhana terus segera pas-pasan, maksudnya tuh, aduh, gimana dong Ustadz Maulana? Kalau sampai kita nggak bisa nyumbang, kita nggak bisa sedekah, kan repot. Mau dijelaskan penjelasannya Ustadz? Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Buat semuanya, mohon maaf tanpa menggurui. Saya hanya menyampaikan Ustaz Samian Tausiah. Oh iya, boleh. Luar biasa. Keren. Sekeren Ustadz Maulana. Ada kohos saya yang baru. Jual Ustadz Syam. Tapi guru-guruku Ustadz Maulana, Ustadz Ridwan, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang banyak sekali dipertanyakan oleh umat pada saat ini adalah apakah seorang muslim tidak boleh menjadi seorang yang kaya raya? Maka subhanallah, ternyata kita diminta untuk hidup secara ikhlas, ya. Kita diminta untuk hidup itu karena Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhlas, dengan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau dia kaya raya, atau dia mungkin serba berkecukupan, atau dia mungkin pas-pasan hidupnya, kalau dia karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang mulia. Jadi bukan berarti menjadi orang kaya adalah sesuatu yang tidak mulia, tidak. Kalau dia menjadi orang kaya, lalu ternyata dunia yang dia genggam ini menjadikannya untuk berorientasi akhirat, dunianya dia jadikan kendaraan akhirat, maka itu adalah sesuatu yang mulia. Bukan berarti kita harus jadi orang miskin, bukan berarti kita nggak boleh punya apa-apa, karena ternyata di dalam Al-Quran disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan mereka hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, idza anfaqu, ketika mengeluarkan hartanya, ketika berbelanja, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, wa lam yaqturu, tapi tidak juga pelit kepada dirinya sendiri, tidak pula pelit, tidak perlu menahan terlalu besar, wa kana baina dzalika qawama, mereka berada dalam keadaan sederhana atau tengah-tengah. Maka subhanallah, ulama kita atau para sahabat Nabi SAW, kalau dia melihat dunia sebagai tempat yang hina, mereka akan
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera ke akhirat. Tapi kalau dia sedang menggunakan dunia untuk kendaraan akhirat, dia ingin selama-lamanya di dunia atau berlama-lama di dunia. Tahukah kita apa yang sangat diinginkan orang yang berada dalam kuburan? Mereka apa yang diinginkan? Yang paling mereka inginkan adalah hidup kembali. Untuk apa? Di dunia ini tempatnya beramal soleh. Jadi inti kehidupan kita itu bukan di akhirat. Akhirat itu hanya hasil dari apa yang kita lakukan di dunia. Hasil kita beramal soleh di dunia, dapat kebaikan di akhirat. Hasil beramal buruk di dunia, dapat keburukan di akhirat. Maka kalau kita katakan akhirat adalah inti, bukan inti, tapi akhirat adalah efeknya. Efek dari di dunia seperti apa, maka akhiratnya dapat apa. Efek di dunia dia baik, maka dapat kebaikan di akhirat. Maka ulama kita minta panjang umur. Maka guru-guru kita diajarkan minta panjang umur, bukan membenci dunia, tapi menjadikan dunia sebagai kendaraan menuju akhirat. Maka konsep hidup sederhana dalam Islam adalah hidup ikhlas, hidup merasa cukup. Bahkan Nabi mendoakan dirinya dan keturunannya, Allahumma ja'al ahlu Muhammad quta itu. Dia minta agar rezeki daripada keturunannya, keluarganya itu selalu cukup. Ya, cukup saja. Cukup, ya? Cukup, Cukup artinya untuk sedekah. Cukup sedekah. Cukup untuk beli rumah, cukup untuk biaya berjihad. anak sekolah gitu ya. Jadi cukup, benar Iya, juga bahasa benar. cukup ini kan luas sebenarnya. Karena kalau nggak cukup, mau sebanyak apapun merasa tidak cukup. Benar, benar, Masya Ta'ala. Allah, luar biasa. Jadi kalau dibilang Islam itu pengennya nggak kaya, salah juga sebenarnya. Dibilang Islam benci dunia, tidak. Tidak, justru kita kesempatan di dunia ini mengumpulkan harta untuk dunia akhirat nanti. Masya Allah, luar biasa. Bukan begitu, Ustadz Tahir? Iya, apalagi yang namanya orang ya, keluarganya mohon maaf nih, mungkin kurang mampu gitu. Jadi pasti kan dia akan kerja mati-matian nih. Kerja mati-matian mencari nafkah buat keluarganya itu diangkat derajatnya di mata orang. Bukan begitu, Ustadz, mana penjelasannya? Silakan, dia udah nungguin. Ini jatah saya ini katanya gitu ya. Jangan sampai dikasih yang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di penghujung bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Semoga kita mendapatkan keberkahan. Amin. 5 bulan 1 hari lagi Ramadan. Masya Allah. Nah, Ustaz AR, yang Masya Allah Tabarakallah, Ustaz Sam, Masya Allah Tabarakallah, dan semua guru-guru kita dimanapun berada. Pertanyaan Mas Fadli tepat sekali. Dan kayaknya Mas Fadli ini yang melakukannya. Mati-matian mencari nafkah ya. Buat supaya keluarga kita nggak dipandang sebelah mata. Iya. Pak, subuh berangkat, tengah malam berpulang. Iya. Ketahuilah, salah nggak? Jawabannya tidak. Kenapa? Kenapa kita mencari nafkah, mencari pekerjaan, mencari kerjaan, mati-matian mohon maaf, untuk mengangkat derajat, itu tidak salah. Karena dalam hal ini kita harus memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Dalam artian apa? Jangan sampai kita menghinakan diri kita. Dalam hal apa? Bergantung kepada manusia. Berharap kepada manusia. Mengemis. Ingat posisinya. Yang paling mulia memberi. Di bawah memberi, menerima. Lebih hina lagi kalau dia minta. Paling hina lagi ketika dia minta-minta. Memberi, menerima, minta-minta. Ini yang dikhawatirkan. Jangan sampai menjadi fakir. Fakir itu mendekatkan diri pada kekufuran. Ini bahaya. Kenapa? Banyak orang muda digoda dan sebagainya karena kehinaan dirinya, menghinakan dirinya, bergantung kepada manusia, sehingga mohon maaf dia bisa dikendalikan, menjadilah budak harta. Cuma dalam hal ini Islam mengajarkan sesuatu yang bersifat qanaah. Apa itu bersifat qanaah? Merasa cukup. Apalagi ada namanya syukur, ada namanya wara. Ini luar biasa. Penataan yang luar biasa, bagaimana kita menjadikan dunia ini, betul tadi, hanya sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Tujuannya tetap akhirat. Jadi dunia ini hanya sebagai alat. Dan untuk menghindarkan diri kita dari kehinaan tadi. Jadi memenuhi kebutuhan diri, keluarga, menghindarkan daripada kehinaan. Dan yang lebih hebat lagi, kalau kita bekerja
untuk membantu sesama sehingga menaikkan derajat kita menjadi orang yang mulia. Wih, tepuk tangan dulu dong, Masya Allah, luar biasa. Duduknya begitu jadi tepuk tangan. Tapi ini Masya Allah luar biasa nih buat jamaah Islami Tindak yang ada di rumah Ustadz ya. Katanya saya pernah dengar nih, kalau kita bicara masalah tentang keberkahan itu adanya di sedekah. Gini, sebenarnya kalau berbicara tentang yang namanya keberkahan, ada kunci sebenarnya. Apa tuh? Kunci yang terbaik adalah sedekah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Akan datang lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Tapi kalau misalnya konsepnya sedekah, kalau kita punya mobil kita sedekahin. Kalau misalnya kita punya tabungan kita sedekahin. Kalau kita punya uang harta banyak, hartanya kita sedekahin. Bukan begitu, Ustadz Air. Mau dijelasin. Iya, kita mau pesan Maulana lagi. Aku udah mancing mau jawab. Ini Ustaz Maulana Tasya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kemudian lantas semua yang kita punya hari ini, mobilkah, rumahkah, atau apapun itu, kita gerakkan untuk hal yang disebut dengan sedekah. Pertama kita dudukkan masalah dulu, seperti yang tanya Bang Fadli tadi, bahwa sesungguhnya sedekah secara bahasa adalah diambil dari kata-kata as-sidqu atau as-siddiq, yang artinya jujur atau benar. Nah, para ulama mengatakan kenapa zakat juga terkategori sedekah, bahkan dia sedekah wajibah. Di antaranya apa yang dikatakan oleh Imam San'ani dalam kitab Subulus Salam, bahwa sedekah summiyati sadaqah sadaqatan li'annahu alamatu sidqi imani syakhsin. Kenapa demikian? Karena dia sebagai bentuk nyata atas klaim dan pembuktian bahwa dia mengaku beriman kepada Allah. Nah, itu dulu. Tinggal nanti pembagiannya, ada yang wajibah yaitu zakat, ada yang mustahabbah dan sunnah, ada macam namanya. Ada infak, ada sedekah yang kita kenal sedekah, bahkan ada wakaf. Wakaf juga kategorinya adalah sedekah juga. Yang dimana dikatakan oleh para ulama, 3 hal yang tetap langgeng bagi seseorang saat dia sudah meninggal dunia. Shadaqatin jariyah maksudnya adalah al-waqfu. Kata para ulama itu adalah wakaf. Jadi kalau ditanya tadi apakah kemudian kalau kita punya kita keluarkan begitu, nah itu tadi. Bahkan para ulama mengatakan Anda tidak mesti kaya, tidak harus kaya untuk bisa sedekah. Gitu. Yang menarik konsep wakaf itu tidak ada batas ambang minimum harta yang kita harus miliki. Kalau zakat iya disebut dengan nisab, gitu kan? Tapi yang namanya wakaf, wakaf tidak. Maka sekarang digalakkan dan terima kasih kepada pemerintah yang telah melakukan kick off terhadap zakat dengan wakaf dengan cara membayar uang. Jadi wakaf uang tunai. Terima kasih. Kenapa? Karena ini potensi yang sangat besar sekali dan tidak mesti kaya untuk bisa melakukan itu. Artinya apa? Orang-orang yang punya penghasilan mungkin berapa, dia bisa 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Dan itu Masya Allah. Dan ternyata itu adalah dititipkan kepada Allah dengan cara terbaik. Nah, apakah semuanya harus disedekahkan? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Pada saat Abu Bakar memberikan semua hartanya, lihat itu di tahun keberapa, dan pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas dilarang oleh Rasulullah untuk menggerakkan semua hartanya, itu di tahun keberapa. Terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah adalah pada saat waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas di Haji Wada, beliau sakit keras dan ingin menggeser seluruh hartanya. Rasulullah mengatakan tidak boleh. Loh, mengapa? Karena kata Rasulullah itu kebanyakan. Akhirnya dia bilang, bagaimana dengan 2/3 ya Rasulullah? Kebanyakan. Bagaimana dengan setengah hartaku? Kebanyakan, kata Rasulullah. Bagaimana dengan 1/3? Wathulutsu katsir. Kata Rasulullah, 1/3 sudah masuk kategori banyak. Jadi ada batas di mana tidak boleh melampaui dari 1/3. Karena apa? Kau tinggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan. Tadi kata Ustaz Syam, harus ya, itu lebih baik min antada'ahum yatakaffafuna nas, daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan mengemis. Kata Ustaz Maulana, minta tadi ya, itu dia. Jadi Masya Allah sebenarnya sedekah terbaik di situ digambarkan salah satunya adalah kepada keluarga berarti sebenarnya ya. Betul. 2/3, 1/3 juga kebanyakan kalau sedekah ke orang. Karena 1/3-nya buat dirinya, 1/3-nya buat keluarga, 1/3-nya buat sedekah. Masya Allah. Tapi ada pertanyaan bagus nih sebentar nih. Ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Assalamualaikum Bang Fadli dari Instagram 480200_J. Besok ada waktu kosong nggak ya? Besok janjian yuk, ini ada job nih buat Bang Fadli. Waduh, Bang. Wah. Bang, kalau gitu DM aja, jangan ngomong di job komentar. apa sih? Apa ini tuh?
Aja kali. Tuh, denger kan? Kalau minta saya ini juga ikut. Ikut juga nggak? Ikut. Ikut. Nanti kita bahas lain satu lagi deh ya. Tetap di Islam itu indah jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Harus lapor TM dulu, talent manajemen. Berarti.